Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandari Madani. Di sini saya akan membuat rangkuman video dari materi yang kelompok kemarin presentasi, yaitu tentang hubungan intertekstual dan latar belakang sosial budaya. Yang pertama yaitu tentang hubungan intertekstual. Untuk mendapatkan makna sepenuhnya sebuah sajak, selain sajak harus diinsapi ciri khasnya sebagai tanda. Tidak boleh pula dilupakan hubungan kesejarahannya. Karya sastra tidak begitu saja lahir, melainkan hubungannya sudah ada karya sastra lain yang terciptakan berdasarkan konvensi dan tradisi sastra masyarakat yang bersangkutan. Di sini saya akan memberi contoh pantun, yaitu contoh pantun yang pertama. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua. Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang jiwa. Sini aturan syair yang utama, yang pertama yaitu tiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, keempat baris itu mengandung isinya. Yang ketiga, syair untuk menguraikan cerita. Yang keempat, pola sajak akhirnya a. Yang kelima, tiap baris terdiri atas 2 periodes. Yang selanjutnya yaitu tentang sajak bukan beta bijak berperi. Bukan beta bijak berperi. Pandai mengubah madahan syair. Bukan beta budak negeri, mesti menurut undangan mair. Syaraf-syaraf saya mungkiri, untayan rangkaian seloka lama, beta buang beta singkiri. Sebab laguku menurut Sukma, susah sungguh saya sampaikan, degap deguban di dalam kalbu, lemah laun lagu dengungan, matanya digamat rasain waktu. Sering saya susah sesaat, sebab mudahan tidak nak datang. Sering saya sulit mendekat, sebab terkurang lukisan mamang. Bukan beta bijak berlagu, dapat melemah bingkaian pantun. Bukan beta berbuat baru, hanya menegur bisikan alun. Di sajak Rustam Effendi itu menyimpangi konvensi persajakan pantun dan syair. Menurut bentuknya adalah syair, yaitu kelima bait berisi isi pernyataan yang bersambungan, tetapi sajak akhirnya berpola A. B bukan A. Pola sajak akhirnya adalah pola sajak pantun. Isi sajak itu berupa pernyataan perasaan pribadi, pernyataan perasaan dan pikiran si aku ini. Di sini ada hubungan intertekstual sajak kusangka dengan penerimaan. Sajak Amir Hamzah kusangka. Kusangka cempaka kembang setangkai, rupanya melur lelah diseri. Wasangka dan waswas silih berganti, kuharap cempaka baharu kembang. Belum tahu sinar matahari, rupanya teratai patah kelopak, dihinggapi kumbang berpuluh kali. Ku pohon cempaka, harum mula terserak, melati yang ada pandai tergelak. Mimpiku seroja terapung di payah, teratai putih awan angkasa. Rupanya mawar mengandung lumpur, kaca piring bunga renungan. Igawanku subuh, impianku malam, kuntum cempaka putih berseri, kulihat kumbang keliling berlagu. Kelopakmu terbuka menerima cambuk, kusangka hauri bertudung lingkup, bulu mata menyangga panah asmara, rupanya merpati jangan dipetik, kalau dipetik mengukus segera. Yang selanjutnya yaitu sajak Chairil Anwar tentang penerimaan. Kalau kau mau kau terima, kau kembali. Dengan sepenuh hati, aku masih tetap sendiri. Ku tahu kau bukan yang dulu lagi, bak kembang sari sudah terbagi. Jangan tunduk tentang aku dengan beranu.
Kalau kau mau kuterima, kau kembali untukku sendiri, tapi sedang cermin aku enggan berbagi. Yang selanjutnya yaitu hubungan intertekstual sajak kusangka dengan penerimaan. Sajak Chairil Anwar itu merupakan tentangan atau penyimpangan terhadap konsep estetik Amir Hamzah yang masih meneruskan konsep estetik sastra lama. Juga pandangan romantik Amir Hamzah ditentang dengan pandangan realistisnya. Keenam bait Sajak Kusangka menunjukkan kesejajarannya ekspresi romantik dengan secara metaforis alegoris. Membandingkan gadis dengan bunga, pada bait terakhir dimetaforakan sebagai bidadari dan merpati. Dari keenam bait itu dapat disimpulkan bahwa si aku mencintai gadisnya yang disangka murni, tetapi ternyata sesungguhnya sudah tidak murni lagi. Yang selanjutnya yaitu hubungan intertekstual jua dengan doa. Yang selanjutnya yaitu sajak Amir Hamzah tentang Padamu Jua. Habis kikis segala cintaku hilang terbang, pulang kembali aku padamu seperti dahulu. Kaulah kendil gemerlap, pelita jendela di malam gelap. Melambai pulang perlahan, sabar setia selalu. Satu kekasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Di mana engkau, rupa tiada, suara sayap, hanya ada merangkai hati. Engkau cemburu, engkau ganas, mangsa aku dalam cakarmu, bertukar tangkap dengan lepas, nanar aku gila dasar, saing berulang Padamu Jua. Engkau pelik menarik, ingin serupa darah di balik tirai, kasihmu sunyi, menunggu seorang diri, lalu waktu bukan giliranku, mati hari bukan kawanku. Yang selanjutnya yaitu Chairil Anwar, sajak doa. Kepada pemeluk teguh Tuhanku, dalam termangun aku masih menyebut namamu. Biar sungguh susah mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Hubungan intertekstual jua dengan doa. Secara intertekstual, doa Chairil Anwar menunjukkan persamaan dan pertalian dengan sajak Padamu Jua. Ada gagasan dan ungkapan Chairil Anwar yang dapat dirunut kembali dalam sajak Amir Hamzah tersebut. Begitu juga idenya. Meskipun dalam pengolahannya ada perbedaan yang menyebabkan tiap-tiap sajak tersebut menunjukkan kepribadiannya masing-masing dalam menanggapi masalah yang dihadapi. Yang selanjutnya yaitu intertekstual dalam matamu dengan sajak putih. Sajak Chairil Anwar, sajak putih, dalam beberapa hal menunjukkan persamaannya dengan sajak Amir Hamzah. Dalam matamu, rupanya sajak Amir Hamzah itu merupakan hipogram sajak Chairil. Sajak Chairil Anwar merupakan transformasi sajak Amir Hamzah. Namun, kelihatan perbedaan dalam acara mengekspresikan gagasan dan menunjukkan perbedaan sikap dalam menanggapi masalah. Selanjutnya itu sajak Amir Hamzah dalam matamu. Tanahku saing berhamparkan daun, bersinar cahaya lemah gemilang. Dari jauh datang mengalun, suara menderu selang menyelang. Renggang rapat berpegang jari, kita mendaki bukit tanahmu. Dinda berkabar bijak berperi, kelakanda karena katamu. Berhenti kita sejurus lalu, berdekatan duduk sentosa. Semata hatiku sendu merindu, cumbu kusuma sekaki abang kelana. Hilang himbau air terjun, bunga rimba bertudung lingkup. Kanda memangku sekar suhud, lampai permai mata tertutup. Dalam matamu tenang sentosa, kanda memungut bunga percaya.
japa mantra di kala duka, pelerai rindu di malam cuaca. Dalam matamu jernih bersih, kanda kumpulkan mutiara cinta. Akan tajuk mahkota kasih, kanda sembahkan kepada Bonda. Yang selanjutnya yaitu Chairil Anwar, Sajak Putih. Bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku bertudung sutra senja. Di hitam matamu kembang mawar dan melati, harum rambutmu mengalun bergelut senja. Sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba, meriak muka air kolam jiwa. Dan dalam dadaku memerdu lagu, menari seluruh aku. Hidup dari hidupku pintu terbuka, selama matamu bagiku menengada. Selama kau darah mengalir dari luka, antara kita mati, dating tidak membelah. Intertekstual dalam matamu dengan sajak putih. Parafrase dalam matamu sebagai berikut: si aku bergandengan tangan dengan kekasihnya di tengah alam yang permai, dengan cahaya yang lemah gemilang. Si gadis bercerita dengan baik, si aku diam tunduk karena kata-kata kekasihnya. Mereka berhenti duduk berdekatan dengan damai tentram. Hati si aku merindukan cumbuan kekasihnya sedemikian mesra yang karena keharuannya matanya tertutup dan tak terdengar lagi suara air terjun dan tak terpandang bunga-bunga hutan. Hubungan intertekstual sajak Chairil Anwar dengan sajak-sajak para penyair sesudahnya. Chairil Anwar sebagai penyair pelopor angkatan 45, sajak-sajaknya banyak sekali mempengaruhi sajak-sajak penyair sezamannya dan sesudahnya. Oleh karena itu, seringkali untuk memahami sajak-sajak penyair sesudahnya perlu dilihat hubungan intertekstualnya dengan sajak-sajak Chairil Anwar. Yang berikut dibicarakan hubungan intertekstual sebuah sajak Chairil Anwar yang merupakan hipogramnya dengan sajak-sajak penyair sesudahnya. Sajak Chairil Anwar sendiri yang menjadi hipogram ini ialah kepada peminta-minta. Sajak ini sendiri merupakan saduran puitis dari sajak Todt dan Arme, karya penyair Belanda William Elshot. Yang selanjutnya yaitu tentang latar belakang sosial budaya. Pemahaman puisi tidak dapat dilepaskan dari latar belakang kemasyarakatan dan budayanya untuk dapat memberikan makna sepenuhnya kepada sebuah sajak. Selain sajak dianalisis struktur intrinsiknya secara struktur dan dihubungkan dengan kerangka kesejarahannya, di antaranya dengan intertekstualitas, maka analisis tidak dapat dilepaskan dari kerangka sosial budayanya tersebut. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.